Belajar menolak dengan tegas dan berkelas. Aku sering mendengar orang berkata suamiku sepertinya orang baik. Kelemahan menjadi orang baik adalah ia sering dimintai bantuan, walaupun ia sudah lulus kuliah sejak lama. Perwakilan perkumpulan mahasiswa masih meneleponnya untuk memintanya memeriksa homepage mereka. Mereka juga sering menghubunginya untuk memeriksa rencana kerja atau proposal. La juga sering dimintai membaca karya tulis seseorang walaupun pekerjaan suamiku sama sekali tidak ada hubungannya dengan menulis. Gara-gara sibuk membantu orang lain, ia malah terlambat mengerjakan pekerjaannya sendiri dan bekerja sampai larut malam. Orang yang sering dimintai bantuan ingin tetap dianggap orang baik dan ingin tetap dibutuhkan. Karena itu, ia pun memaksa diri membantu orang lain. Tetapi yang penting dalam hubungan antar manusia adalah pendistribusian waktu dan energi yang tepat sesuai tingkat kepentingan. Tidak ada salahnya menolak permintaan dari orang yang kasar. Tetapi kadang-kadang ada juga situasi yang agak ambigu. Walaupun ingin mempertahankan hubungan baik yang ada, mungkin kita sedang tidak berada dalam kondisi yang tepat untuk memberikan bantuan. Pada saat ini, kita harus mencari cara untuk menolak tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jika ingin bisa menolak permintaan dengan baik, kau harus terlebih dahulu menjawab dengan ramah. Dengan begitu, kita bisa menyiratkan bahwa kita ingin membantu. Tetapi saat ini keadaannya tidak memungkinkan. Ketika kita pertama kali dihubungi, jangan menunjukkan respons canggung. Terima dengan tangan terbuka, dengarkan permasalahannya, lalu kita bisa berkata, terima kasih atas peluang baik ini, atau, terima kasih karena sudah mengingatku untuk sesuatu sepenting ini. Dengan begitu, mereka yang ditolak tidak akan sakit hati. Setelah itu, kita boleh bertanya, kapan aku bisa memberimu jawaban yang pasti? Jika jawabannya adalah hari ini atau besok, kemungkinan besar kita bukan pilihan pertama untuknya. Kemungkinan besar mereka sudah meminta bantuan orang lain dan mereka menolak, jadi kita boleh saja menolak sambil meminta maaf, dengan alasan bahwa kita sedang memiliki banyak kesibukan. Jika itu memang masalah yang mendesak, pihak yang meminta bantuan pun tahu bahwa permintaan mereka terlalu berlebihan dan mustahil, sehingga mereka tidak akan terlalu kecewa apabila ditolak. Dalam waktu sesingkat itu, situasi akan lebih sulit jika kita meminta waktu berpikir dan pada akhirnya menolak. Orang itu bisa saja berkata, kupikir kau bersedia melakukannya, lalu sekarang kau berkata tidak bisa, yang kemudian akan membuatmu merasa bersalah dan tidak mampu menolak, jika diberi waktu yang cukup untuk berpikir. Kita bisa menjawab bahwa kita akan menghubunginya lagi setelah memeriksa jadwal. Setelah 1 atau 2 hari dan kita merasa permintaan itu terlalu berlebihan, kita bisa berkata bahwa kita sedang mengalami sedikit masalah keluarga atau kita sedang sangat sibuk karena pekerjaan di kantor. Setelah itu, kita bisa bernegosiasi tentang biaya dan waktu. Apabila masalah itu memang terbuka untuk diskusi, dengan begitu, pihak yang meminta bantuan akan mencoba memenuhi syarat yang kita ajukan. Jika jadwal kita tidak memungkinkan, ada baiknya kita merekomendasikan orang lain yang bisa membantu. Jika kita takut dibenci dan disisihkan karena menolak, efek samping dari hubungan seperti itu akan semakin parah. Orang-orang yang meminta bantuan akan terus meminta bantuan walaupun mereka tahu permintaan mereka tidak pantas, dan orang yang terus memberikan bantuan akan merasa tertekan dan sensitif karena keinginan mereka yang salah untuk mendapat pengakuan. Memberikan bantuan seharusnya dilakukan dengan hati lapang. Ada baiknya kita tidak berhubungan dengan orang yang terus mendesak dan mengkritik walaupun kita sudah menolak dengan sopan, jika ingin dianggap orang baik namun tetap bisa menolak permintaan bantuan dengan baik, itu artinya kita serakah. Sebaiknya kita memilih salah satu di antara kedua hal itu, seperti kita memiliki kebebasan untuk menolak memberikan bantuan, kita juga harus memahami bahwa orang itu juga bebas merasa kecewa pada kita. Jika berusaha menjadi orang baik bagi semua orang, kitalah yang akan kewalahan nantinya.